Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal kurikulum dan komponen kurikulum. Apa saja komponen kurikulum? Simaklah video ini. Sejarah kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kuril dan kurere. Dalam bahasa Yunani, kurere yang artinya berlari cepat yang ditempuh pelari dari start hingga finish. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari, to run. Sedangkan kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Definisi kurikulum sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa komponen kurikulum menurut para ahli. Menurut Subhandiah 1993, beliau mengemukakan ada 5 komponen, yaitu 1. Komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen media, baik media sarana dan prasarana, yang keempat komponen strategi, yang kelima komponen proses belajar mengajar. Dan menurut para ahli yang kedua, Soumanto 1982 mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu 1. Objektif atau tujuan, yang kedua knowledge isi atau materi, yang ketiga interaksi belajar mengajar di sekolah, yang keempat evaluation atau evaluasi atau penilaian. Menurut para ahli yang ketiga ada Nasution 1988, Puadudin dan Karya 1992, dan Nana Sujana 1991 mengemukakan 4 komponen, yaitu 1. Tujuan, yang kedua isi dan struktur kurikulum, yang ketiga strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, yang keempat evaluasi. Penjelasan komponen kurikulum yang pertama, tujuan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga faktif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi tersebut menunjuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditunjukkan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif, dinilai apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki hingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum adalah jantung terbentuknya proses pendidikan.
Kurikulum merupakan panduan yang harus dijadikan sebagai patokan di dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri, sehingga apa kita laksanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita sudah bisa melaksanakannya. Demikian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Happy always and happy watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.